Selamat pagi, sejumlah berita telah kami siapkan pada hari ini. Saya Aurelia dan inilah Daily News Pagi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah menyediakan ratusan rumah isolasi yang tersebar di berbagai desa. Hal ini sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran virus corona dan juga sebagai upaya karantina bagi pemudik yang nantinya akan tiba di Banyuwangi. Ratusan rumah yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi sudah dipersiapkan sejak awal April untuk dijadikan rumah isolasi. Salah satunya ada di Desa Licin, Banyuwangi. Rumah isolasi yang ada sudah memenuhi kriteria rumah sehat dan bersih dengan dilengkapi kamar tidur, kamar mandi, ventilasi dan pencahayaan yang cukup serta fasilitas lain seperti wastafel, masker di setiap rumah dan juga desinfektan. Kebetulan untuk wilayah Desa Licin ini kebetulan ada 8 dusun dan masing-masing dusun ada 1 rumah isolasi. Jadi total jumlahnya dalam satu desa ini adalah 8 rumah. Ini merupakan rumah isolasi yang terbanyak di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Licin. Masa isolasi akan dilakukan selama 14 hari dengan pengawasan dari pihak puskesmas tempat. Warga yang melakukan isolasi di rumah singgah ini akan mendapatkan pantauan langsung dari tenaga kesehatan, makanan siap saji setiap harinya, dan fasilitas penunjang lain hingga warga tersebut dinyatakan sembuh atau perlu diambil tindakan selanjutnya. Rumah isolasi ini sudah dipersiapkan sejak awal April yang lalu atas kerjasama dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan tentunya partisipasi dari warga setempat. Aurelia, kontributor Daily News, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, menjelang bulan Ramadan 2020, harga bahan pokok di pasar Banyuwangi, Jawa Timur terpantau relatif stabil. Namun jumlah pengunjung yang datang ke pasar berkurang sekitar 50% akibat dampak dari virus corona. Menjelang bulan Ramadan tahun ini, harga bahan pokok di pasar Banyuwangi terpantau relatif stabil. Mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, dan juga bawang putih. Selain itu, stok bahan pokok hingga sebulan ke depan dinyatakan masih aman oleh pengelola pasar Banyuwangi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan diupayakan bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Bahan pokok di pasar Banyuwangi harganya stabil dan stoknya relatif terjamin. Pengelola pasar Banyuwangi sempat menyatakan bahwa terjadi penurunan pembeli yang datang ke pasar sejak adanya wabah corona. Sehingga saat ini dibentuk sistem baru yaitu jualan online untuk membantu peningkatan pendapatan pedagang pasar di berbagai sektor. Jualan online tersebut berjalan dengan sistem order melalui operator dan dapat diakses mulai pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Sampai saat ini, program jualan online bisa menjangkau 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, dan juga Kecamatan Sobo. Program ini akan berjalan ke depannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi selama bulan Ramadan dan selama pandemi corona. Aurelia, kontributor Daily News, Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di Daily News Siang. Saya Aurelia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo teman-teman semuanya. Nah, setelah melihat 2 berita yang tadi, yuk kita simak apa aja sih nilai-nilai berita di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin nih poin-poin apa aja sih yang ternyata masuk ke dalam nilai berita. Salah satunya ada magnitude atau pengaruh. Jadi magnitude atau pengaruh ini sebenarnya apa sih? Magnitude ini artinya seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi publik atau masyarakat luas. Seperti yang udah kita lihat di berita yang pertama dan kedua, ini mencakup atau membahas mengenai isu corona. Seperti yang kita tahu kalau corona ini menjadi isu yang paling hangat diperbincangkan di sekitar kita, di masyarakat, dan halayak luas. Nah, jadi berita yang termasuk dalam virus corona ini menentukan apakah berita tersebut bernilai atau tidak, karena orang-orang akan melihat berita itu dan pay attention kalau oh ini beritanya sangat berpengaruh bagi kita sehingga kita mendengarkan berita tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh berita tersebut masuk ke dalam nilai berita magnitude atau pengaruh.
Oke, sekarang kita beralih ke nilai berita yang kedua, yaitu significance atau penting. Jadi significance ini artinya apa sih? Artinya adalah menyangkut kepentingan atau important bagi orang banyak. Jadi seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik, atau apakah peristiwa itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, sama seperti nilai berita yang sebelumnya, di berita yang pertama dan berita kedua ini membahas mengenai virus corona. Jadi virus corona ini penting banget diketahui untuk masyarakat luas. Selain itu, ada berita mengenai harga pokok yang sedang ada di pasar yang terpantau relatif stabil. Karena setelah ini menjelang bulan Ramadan, orang-orang perlu tahu nih kira-kira berapa sih kisaran harga pokok yang ada di pasar, apakah stok pangannya mencukupi, dan apakah ada program-program lain yang disediakan oleh pengelola pasar. Jadi nilai berita signifikans tadi sudah terkandung ke dalam berita nomor 1 maupun nomor 2. Nilai berita yang ketiga adalah timeliness atau aktualitas, yang artinya kebaruan. Jadi ini mengenai suatu berita atau kejadian yang baru saja terjadi. Nah, pada berita yang pertama ini membahas mengenai rumah isolasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengantisipasi adanya virus corona. Nah, rumah isolasi ini yang tersebar di beberapa desa baru saja diresmikan pada awal April yang lalu, sehingga masih masuk ke dalam kategori timeliness atau aktualitas. Berita selanjutnya adalah harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan ini terpantau relatif stabil. Nah, jadi dengan adanya harga bahan pokok yang stabil ini, ketika kami mencari berita, ini ada yang namanya sistem baru, yaitu sistem jualan online yang baru saja diresmikan hari itu juga. Sehingga ini masih masuk ke dalam kategori nilai berita timeliness atau aktualitas. Nilai berita selanjutnya adalah mengenai dampak, yaitu seberapa besar dampak dari suatu kejadian. Ini mencakup seberapa banyak orang yang terkena dampak, seberapa luas, seberapa lama pula dampak tersebut dirasakan. Nah, dari berita yang pertama kita bisa lihat nih, dampak bagi orang banyak yaitu rumah isolasi yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyambut atau mengantisipasi pemudik yang nantinya akan datang ke Banyuwangi. Ini memiliki dampak yang besar sekali bagi masyarakat yang ada di Banyuwangi, karena kita belum tahu nih apakah masyarakat mulai resah ataupun masyarakat merasa aman, karena pemerintah sudah menyiapkan yang namanya rumah isolasi sebagai langkah antisipasi dari wabah virus corona ini. Beralih ke berita selanjutnya, yaitu berita yang kedua. Ini membahas mengenai harga bahan pokok di pasar Banyuwangi terpantau relatif stabil. Ini memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat dan memiliki nilai berita yang cukup tinggi, karena seperti yang kita tahu, di tengah-tengah pandemi corona ini banyak orang yang enggan datang ke pasar. Bahkan pengunjung pasar sendiri berkurang hingga 50%, dan ini tentunya menurunkan omset pedagang yang ada di pasar. Nah, kenapa dikatakan bahwa ini memiliki dampak berita yang sangat tinggi? Karena semakin besar dampak dari suatu peristiwa, maka akan semakin tinggi pula nilai beritanya. Karena yang namanya harga pokok dan ini menjelang Ramadan, maka orang-orang pasti pay attention terhadap berita ini, karena menjelang Ramadan pasti ini harga bahan pokoknya di mana ya? Apakah stok pangannya masih ada, harganya masih stabil atau tidak? Dan tentunya ini membawa berita baru, yaitu pengelola pasar juga sudah mulai membentuk atau membuat sistem baru, yaitu sistem jualan online yang nantinya mempermudah masyarakat Banyuwangi yang ingin berbelanja ke pasar tanpa harus pergi ke pasar. Nah, itu tadi adalah beberapa nilai berita yang terkandung di dalam dua berita yang telah disajikan di menit-menit yang sebelumnya. Jadi nilai berita ini sebenarnya ada 10 poin nih. Mencakup, ini yang pertama, ada yang namanya magnitude atau pengaruh, lalu penting atau significance, timeliness atau aktualitas, lalu juga ada proximity atau kedekatan, dan selanjutnya ini ada prominence atau ketokohan. Nah, di ketokohan ini sebenarnya peristiwa yang melibatkan public figure, artis, pejabat, atau idola masyarakat yang selalu menarik perhatian. Dalam dua berita yang telah disajikan di menit-menit sebelumnya, ini bukan berita yang memang menyorot artisnya atau public figurnya, tapi lebih ke kita mengambil narasumber supaya dapat menyokong kredibilitas dari berita yang akan kami sampaikan ke khalayak luas. Lalu selanjutnya ada impact atau dampak, seperti yang sudah disebutkan atau dijelaskan di menit-menit yang sebelumnya. Lalu juga ada konflik, human interest, unusualness atau keanehan. Jadi itulah beberapa poin yang masuk ke dalam kategori nilai berita. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.